Namaku Eugenius Damaradipta. Hai, nama aku Dian Putra Amelia, biasa dipanggil Amel. Ya, nama saya Usah Iban Arson, umur 20 tahun, asal dari Gunung Kidul. Halo, nama aku Zahra. Nama saya Naufal. Masker mencegah penyebaran virus corona. Setuju? Setuju sih. Ya, sebenarnya setuju-setuju saja. Masalahnya, selain kita harus memakai masker, kita juga harus disiplin. Disiplin dalam artian menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menghindari kerumunan. Berarti masker itu salah satu cara ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Setuju. Saya setuju. Soalnya kan virus masuk ke tubuh kan melalui hidung dan mulut. Atau kalau kita menyebarkan virus corona ini katanya kan lewat mulut, lewat udara yang keluar masuk lewat mulut dan hidung. Berarti kan kalau masker kan dia menutup mulut dan hidung kita. Nah ya tentu saja mencegah gitu. Ya kan? Ya enggak? Ya karena kan kalau dari corona sendiri dia kan droplet. Nah mungkin itu bisa mencegah misalnya kita baru ngobrol atau baru nyanyi atau apalah itu biar nggak menyebar gitu. Nah ya, secara mudahnya kalau nggak salah seperti ini. Masker itu bisa mencegah droplet itu loh, yang dari mulut atau dari hidung seperti itu. Ya kalau saya salah ya mohon maaf lah, saya kurang begitu tahu. Karena dengan penggunaan masker itu bisa meminimalisir adanya penyebaran virus COVID-19 yang penyebarannya itu melalui droplet gitu. Ya kan karena kalau kita pakai masker itu lah menutupi hidung dan mulut lah, kayak salah satu penyebaran corona itu kan lewat masuk melalui hidung dan mulut itu. Jadi itu bisa mencegah dari luar, dan kalau apabila kita sedang mengalami gejala sakit yang gejala seperti corona, kita bisa mencegah orang lain tertular dari kita juga, agar kita dropletnya itu tidak menyebar. Tentunya semua masker bisa dipakai. Terus tapi untuk efektif mencegah penyebaran virus corona mungkin masker yang disarankan oleh tenaga medis. Masker medis, masker yaitu KN95, KF94, masker kayak gitulah ya. Yang nggak boleh mungkin kemarin ada yang bilang masker scuba itu. Pokoknya yang cuma satu lapis, terus ya saya nggak tahu sih kayak gimana apa spesifikasinya, nggak boleh. Tapi ya masker scuba contohnya yang nggak boleh gitu. Mungkin kalau untuk yang efektif dalam menyebar ini biar nggak nyebar virusnya tuh jenis-jenis masker medis, misalnya KN95 dan lain sebagainya. Cuman kalau setauku sih yang kayak masker kain itu dia tuh cuma sampai debu. Kalau virus kayaknya enggak sih. Setahu saya kalau masker yang boleh dipakai itu tentu saja itu masker medis. Nah itu masker medis itu boleh dipakai, dan juga masker kain yang bisa dipakai. Dan kalau yang tidak bisa dipakai itu saya kurang tahu, mungkin masker wajah itu tidak bisa dipakai lah, itu untuk maskeran gini tuh. Seperti itu ya. Kalau yang disarankan tuh ya pastinya masker medis yang memang udah sesuai dengan peraturan kesehatan. Yang setahu saya sih terdiri dari 3 lapis. Nah kalau yang tidak disarankan itu yang ya cuma terdiri dari 1 atau 2 lapis gitu. Kalau setahu saya untuk masyarakat umum itu disarankan untuk menggunakan masker kain. Dan apabila seseorang itu benar-benar sedang sakit atau ya gejala menuju corona seperti itu, menggunakan masker medis masih diperbolehkan. Dan yang kalau menurut saya yang tidak diperbolehkan khususnya oleh pemerintah itu masker scuba ya, karena itu kan tipis, tidak cuman 1 lembar, bukan tiga lapis seperti yang dianjurkan oleh pemerintah.
Pertanyaan pertama, setuju nggak kalau misalnya masker itu mencegah penyebaran virus corona? Setuju sih, karena masker itu adalah salah satu upaya terpenting dalam mencegah penyebaran virus corona. Tapi selain menggunakan masker, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang lainnya, seperti mencuci tangan, gunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga vaksinasi mungkin. Pertanyaan yang kedua, kenapa masker bisa mencegah penyebaran virus corona? Dilansir dari halaman kompas.com, artikel pada tanggal 17 Agustus 2020 mengutip pendapat dari Dr. Melan Han, salah satu pakar kesehatan dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, bahwa virus corona ini menyebar melalui droplet yang terbawa oleh udara. Droplet itu apa sih? Droplet itu adalah partikel-partikel kecil yang keluar dari mulut dan hidung kita di saat kita berbicara, bernafas, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Partikel-partikel ini sangatlah kecil sehingga dengan mudah terbawa oleh udara dan menyebar. Dengan kita menggunakan masker sebagai penutup mulut dan hidung kita dapat mencegah keluarnya droplet ini dan juga mencegah masuknya droplet ke dalam tubuh kita sehingga penyebaran virus corona ini dapat dicegah. Pertanyaan yang ketiga, jenis masker apa saja yang disarankan dan yang tidak disarankan untuk dipakai? Kementerian melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Ahmad Yuryanto atau kerap disapa dengan Dr. Yuri menyebutkan ada 3 jenis masker yang disarankan untuk dipakai, yaitu adalah N95, masker medis, dan juga masker kain. Masker N95 dan juga masker medis ini sudah teruji kestandarannya karena memang inilah masker yang digunakan oleh tenaga medis dalam berhadapan langsung oleh virus ini. Sedangkan bagaimana dengan masker kain? Dr. Yuri menambahkan, tidak semua masker kain bisa digunakan, setidaknya adalah masker yang terdiri dari 2 lapis yang efektif digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Kemudian, bagaimana dengan masker yang tidak disarankan untuk dipakai? Dr. Yuri menyebutkan ada 2 jenis masker yang tidak disarankan untuk dipakai. Yang pertama adalah masker buff dan yang kedua adalah masker scuba. Kedua masker ini memiliki pori-pori yang melebar jika ditarik dan tentu saja itu tidak efektif dalam mencegah penyebaran droplet ini. Kemudian alasan berikutnya adalah kedua masker ini hanya terdiri dari 1 lapis, sangat tipis bukan? Dan itu juga tidak efektif dalam pencegahan penyebaran droplet virus corona ini. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.